Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya. Kelas 12 Teknik Mesin SMK Negeri 5 Padang. Pada hari ini kita akan membahas tentang Computer Aided Manufacturing atau CAM untuk proses lathe atau mesin CNC bubut ya, atau turning. Ya, pertama yang harus kalian pelajari, ketahui kompetensi dasarnya adalah memahami Computer Aided Manufacturing atau CAM untuk proses lathe. 2. Untuk pengetahuan keterampilannya, dapat menggunakan fungsi perintah-perintah dalam CAM lathe. Sedangkan kompetensi intinya adalah 1. Mendefinisikan Computer Aided Manufacturing atau CAM untuk proses lathe. 2. Menjelaskan Computer Aided Manufacturing atau CAM untuk proses lathe. Sedangkan untuk proses keterampilannya, tes intinya pertama dapat menunjukkan fungsi-fungsi perintah-perintah dalam perangkat lunak CAM lathe. Kedua, menerapkan fungsi-fungsi perintah-perintah dalam perangkat lunak CAM lathe. Ya, itu tadi kompetensi dasar dan kompetensi inti. Lanjut berikutnya. Ya, pada pendahuluan ini dapat kita lihat adalah salah satu proses ya pada suatu akhir. Sini kita lihat inputnya itu CAD dan CAM. CAD itu adalah Computer Aided Design dan CAM Computer Aided Manufacturing. Jadi kedua ini sama dengan aplikasi yang akan menghasilkan sebuah produk yang dapat kita lihat pada gambar. Bisa dari mendesain, membentuk, merubah, atau mengembangkan. Ya, kita lanjut. Ya, apa pendapatmu pada melihat gambar ini? Nah, jadi setelah kita lihat gambar tadi, apakah itu CAM atau Computer Aided Manufacturing? Ya, sini misalkan CAD, Computer Aided Design. Ya, Computer Aided Design adalah program komputer yang memungkinkan seorang perancang atau desainer untuk mendesain gambar rekayasa, desain engineering dengan mentransformasikan gambar geometris secara cepat. Ya, di sini CAD ini lebih ke desain, merancang dari awal, baik berupa gambar, kemudian diteruskan secara geometris atau lanjutannya ya. Ya, sini kita lihat diteruskan ke CAM. Jadi setelah dibuat atau didesain, maka akan dikembangkan ke dalam CAM. Terus setelah dikembangkan akan menghasilkan suatu gambar atau produk sesuai yang kita inginkan. Ya, ini tadi CAM. Computer Aided Design Manufacturing adalah sistem manufaktur yang mengoptimalkan kemampuan program komputer untuk menerjemahkan desain rekayasa yang dibuat oleh CAD
sehingga dapat mengontrol mesin CNC atau NC ya, numerical control machine. Jadi CAM ini jadi gabungan dari CAD tadi. Setelah itu dikembangkan oleh CAM, dia bentuk suatu desain yang telah ada dengan mengontrol sebuah program dalam mesin CNC menjadi sebuah produk. Ya, di sini kita lihat apakah itu CAD dan CAM. Ya, di sini dapat kita lihat CAD adalah implementasi komputer digital dalam desain dan produk teknik. Ya, jadi CAD ini dasarnya. Kemudian setelah dasar itu akan terjadi suatu proses. Di sini berbagai macam definisi model programatrik, definisi penerjemah, model geometrik, algoritma antarmuka, desain dan analisis algoritma, penyusunan dan perincian, serta dokumentasi. Itu segala proses yang dapat dilakukan. Setelah itu, pada saat proses itu kita membutuhkan konseptualisasi, analisis desain. Jadi setelah dasarnya kita desain, kemudian kita lalui prosesnya, proses pembuatannya. Kemudian di sana juga dibutuhkan konseptualisasi dan analisis desain. Baru setelah itu akan menghasilkan sebuah perangkat lunak, AutoCAD, Autodesk, Inventor, CATIA, dan SolidWorks. Jadi dari sinilah dihasilkan perangkat lunak ini setelah terjadi beberapa proses, mulai dari dasar, proses, kemudian yang diperlukan sehingga menghasilkan perangkat lunak. Ya, sedangkan CAM itu dasarnya implementasi komputer dalam mentransformasikan desain teknik menjadi produk akhir. Nah, ya. Jadi berbeda dengan CAD tadi. CAD itu dia mendesain dari awal ya. Kemudian dia lalui beberapa proses. Setelah itu menghasilkan perangkat lunak. Sedangkan pada CAM ini setelah dia mentransformasikan atau merubah desain tadi menjadi produk akhir. Jadi pada CAM dilakukan proses yang terlibat yaitu model geometri, perencanaan, proses, algoritma antarmuka, program NC, inspeksi, perakitan, dan pengemasan. Ya, pada saat proses ini dibutuhkan kontrol dan koordinasi proses fisik, peralatan, bahan, dan tenaga kerja. Nah, setelah itu menghasilkan perangkat lunak. Ini seperti Siemens NX, Powerwell Mill, Work NC, dan SolidCAM. Nah, jadi itu beberapa perbedaan antara CAM dengan CAD. Ya, selanjutnya solid model. Nah, solid model memungkinkan kita untuk memvisualisasikan komponen dan rakitan yang dibuat secara realistik. Selain itu, model memiliki properti seperti massa, volume, pusat gravitasi, luas permukaan, dan lain-lain. Nah, jadi solid model ini adalah akhir dari sebuah seperti CAD atau CAM. Ini berbentuk model ya. Ya, di sini ada gambar mesin CNC lathe atau mesin bubut CNC atau turning. Ya, di sini kita lanjutkan prinsip kerja mesin lathe. Jadi prinsip kerjanya adalah gerakan berputar atau rotasi benda kerja
yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong atau cutting tool yang disebut dengan istilah pahat. Nah, jadi pada mesin bubut CNC ini yang berputar adalah benda kerja ya, dan pada saat itu terjadi penyayatan. Jadi ketika benda kerja berputar, terjadi penyayatan yang dipotong oleh cutting tool atau alat potong yang disebut juga dengan pahat. Nah, ini kita bahas kelebihan dari mesin CNC bubut. Pertama, tersistem secara otomatis. Ya, karena dia tersistem otomatis ini karena memakai sistem komputerisasi ya. Jadi dia akan bekerja secara otomatis, konsisten. Jadi dia akan tetap selalu seperti apa perintah atau program yang kita masukkan. Kemudian akurat ya, karena dengan angka atau nilai yang kita masukkan pasti hasilnya akan tetap seperti itu dan akurat. Kemudian fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya adalah dia bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan program atau sistem yang kita masukkan ke dalamnya. Ya, kita lanjut ke jenis dan kualitas alat potong. Kemudian jenis material dari benda kerja, parameter pemotongan. Nah, setelah ketiga ini kita gabung, maka akan terjadi pembubutan yang optimal atau yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Pada parameter pemotongan ada beberapa bagian, yaitu putaran benda kerja, ada kecepatan potong atau cutting speed. Ya, selanjutnya komponen dasar mesin CNC lathe atau turning adalah pertama turret. Nah, turret ini adalah tempat tool yang digunakan pada turret. Ada beberapa tool yang dipasang. Jadi turret ini tempat letak pahatnya ya, atau alat potong tadi. Jadi ada berbagai macam, ada 2, 4 dan lain-lain, tergantung mesin CNC tersebut ya. Kemudian yang kedua, cak. Nah, cak ini adalah alat yang mencekam benda kerja pada proses machining ya. Jadi tempat letak benda kerja itu dicekam oleh alat ini yang bernama cak ya. Kita lanjutkan, collet. Nah, collet adalah special tool untuk mencekam benda kerja yang bentuknya disesuaikan dengan model benda kerja. Nah, jadi ini yang bersama dengan cak, tapi collet ini menyesuaikan dengan bentuk benda kerjanya, dengan model benda kerja. Jadi bisa nanti ya bentuk bulat atau petak atau persegi, bisa memakai collet. Selanjutnya yang keempat yaitu holder, tempat untuk memasang insert ya atau mata pisau pada turret. Jadi pada holder ini mata pisau yang terletak pada turret ini dipasang pada holder ya. Kelima, insert knife adalah mata pisau sebagai alat pemotong pada proses bubut. Ya, di sini adalah mata pisaunya ya. Kita lanjutkan. Keenam, spindle, bagian mesin yang menggerakkan, memutar cak, collet saat proses machining berlangsung. Jadi spindle adalah yang menggerakkan semuanya.
pada bagian kepalanya ya. Itu terdapat di sana cak, kolet pada saat proses berlangsung. Selanjutnya hasil operasi LED atau turning. Pertama, facing atau bobot tepi. Pengerjaan benda kerja terhadap tepi penampangnya atau tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Nah, jadi itu salah satu hasil kerjanya itu facing atau bobot tepi. Biasanya ini dilakukan pada bagian-bagian benda yang berbentuk persegi atau bulat, bisa juga sesuai dengan bentuk benda kerja tersebut. Kedua, turning atau bobot silindris. Pengerjaan benda kerja ini dilakukan sepanjang garis sumbunya. Jadi maksudnya kita ingin melakukan misalkan pembubutan memanjang pada satu benda kerja sepanjang garis sumbunya. Jadi kita lakukan pembubutan lurus atau silindris, bisa juga kita lakukan. Kemudian pada hasil operasi turning ini atau LED ini dapat juga kita grooving atau bobot alur. Nah, jadi pembubutan dilakukan di antara dua permukaan. Nah, jadi dua permukaan, di tengahnya kita lakukan pembubutan alur atau grooving ya. Seperti gambar dapat kita lihat. Keempat, chamfering atau bobot tirus. Memutar kompon res dengan menggeser sumbu tailstock dan dengan menggunakan taper attachments. Ya, jadi di sini maksudnya tirus ini biasanya kita lakukan pada saat suatu benda yang berbentuk persegi ujungnya kita kasih tirus supaya tidak lebih menggampangkan nanti pada saat penggunaan atau menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kalau benda tidak dicemper atau tirus, maka ujungnya itu akan runcing ya, akan bisa melukai tangan. Kelima yaitu threading bobot ulir. Didapat dengan cara mengerinda pahat menjadi benda yang sesuai dengan menggunakan referensi mal ulir. Nah, ya. Jadi pada saat kita membuat bobot ulir ini dengan gerinda pahat, bisa kita sesuaikan ya dengan bentuk referensi mal ulir. Jadi mal ulir ini berbagai bentuk ukuran ulir ya. Yang kita inginkan kita telah menyesuaikan dengan puncak atau puncaknya. Keenam, drilling, membuat lubang pada benda kerja. Di ini seperti kita sudah tahu, drilling ini adalah bor ya, biasa istilahnya. Kita membuat lubang atau bor pada benda kerja. 7, boring, yaitu memperbesar lubang pada benda kerja. Ini setelah di drilling tadi atau di bor, kita bisa memperbesarnya dengan boring atau memperbesar ya. 8, kartel atau cornering, membuat profil atau grip pegangan pada benda kerja seperti pada pegangan tang, obeng agar tidak licin ya. Kartel ya, kartel ini biasanya dia berbentuk agak kasar pada bagian pegangan suatu benda ya. Jadi supaya benda itu tidak licin, dikasih permukaan yang agak kasar supaya mudah dipegang. 9, memperhalus, reamering ya, memperhalus lubang pada benda kerja. Dalam istilahnya di reamer ya, reamer. Jadi memperhalus. Ya, demikian dulu pelajaran kita hari ini. Mohon dicatat dengan sebaik-baiknya, lalu difotokan ke Bapak. Jangan terlalu singkat, serta tulisan juga
dibuat lebih bagus dan indah. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.